رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. قال المفسرون واذكروا نعمتنا عليكم حين أنفذناكم من بطش فرعون وأتباعه وهم يذيقونكم أشد العذاب فيكثرون من ذبح أبنائكم ويستبقون نساءكم للخدمة والامتهان وفي ذلك اختبار لكم من ربكم وفي إنجائكم منه نعمة عظيمة تستوجب شكر الله تعالى في كل شكر الله تعالى في كل عصوركم وأجيالكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian At-Tafsir Al-Muyassar ayat 49 dan 50 pada hari ini insyaallah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ, kembali kita dipertemukan. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ, وَإِذْ, ya, sebelumnya sudah berminggu-minggu lalu kita juga menghadapi ayat yang ada kalam wa'idh. Apa ini ingatkan? Wa'idh itu apa? Ada yang terhapus dari diantara waw dengan idh. Apa itu? Diingat-ingat. Wadhkur idh. Itu diingat selalu. Jangan sampai kita lama ngaji tafsir tapi kita banyak hal yang berulang-ulang namun terlupakan. Niatkan untuk diingat, bukan niat untuk dilupakan. Wa idh najainakum, yaitu wadhkur idh najainakum. Dan ingatlah wahai Muhammad, idh, yaitu ketika
Dan setelah itu ada fi'il madhi. Ketika najainakum min ali fir'aun. Najja yunaji, yaitu menyelamatkan, meloloskan. Najja yanju artinya lolos. Najja yunaji artinya meloloskan. Dalam tafsir Al-Qurtubi, makna dari najainakum yakni alqainakum ala najwatin minal ardi wa hiya martafa'a minha. Itu kami lemparkan kalian menuju ke atas najwah, yaitu bagian yang meninggi dari al-ard, dari bumi. Itu aslinya makna najayunaji, yaitu melempar ke bagian yang tinggi dari bumi. Kemudian dinamakan setiap orang yang faiz berarti dia naji, yaitu orang yang menang. Mereka adalah orang yang naji. Makanya disebut firqah najiyah, golongan yang menang, golongan yang selamat. Karena selamat dari dhiq, yaitu keterhimpitan, menuju ke sa'ah, keluasan. Firqah najiyah. Wa idh najainakum min ali fir'aun, dari ali fir'aun. Al di sini al maknanya adalah kaumnya Fir'aun, pengikutnya Fir'aun, dan penganut agamanya Fir'aun. Jadi al di sini memang asalnya untuk keluarga. Namun bisa juga al ketika dimutlakkan maknanya adalah siapapun yang berjalan sepertinya atau mengikutinya. Bisa juga misalnya Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka al di sini bermakna tidak hanya keluarga Rasul, tidak hanya keluarga Nabi Muhammad SAW, melainkan siapapun yang mengikuti jalan beliau sallallahu alaihi wasallam, ali Muhammad. Jadi wa idh najainakum min ali fir'aun, dan ketika kami loloskan kalian, selamatkan kalian dari bukan sekadar keluarga tapi pengikut Fir'aun. Ya siapapun itu, walaupun bukan keluarga dekat, walaupun bukan karib dekat, tapi yang penting dia adalah pengikut dari Fir'aun. Apa yang mereka lakukan? Yasumunakum su'al azab. Yasumunakum, siapa pelakunya? Yaitu alu Fir'aun. Sama yasumu. Sama yasumu bisa di sini, kalau di sini sama yasumu bermakna menyiksa, yaitu membuat merasa tersiksa atau mengadab. Atau bisa juga sama yasumu bermakna dama yadumu atau adama yudimu, yaitu meneruskan, mengekalkan, terus menerus. Sama yasumu, apa yang dilakukan terus menerus? Su'al azab, keburukan azab, keburukan azab. Disebutkan Fir'aun di sini, bahwasanya kita tahu Fir'aun itu tidak hanya ada satu, melainkan Fir'aun sebenarnya adalah nama raja, gelar raja Mesir, gelar raja Mesir. Jadi siapapun dia nanti menjadi raja di Mesir, dulunya ya, bukan sekarang enggak, dinamakan Fir'aun. Sebagaimana misalnya Rom punya raja, selalu rajanya digelari Kaisar. Ya. Kemudian kalau Persia punya raja, selalu dinamai Kisra. Kalau misalnya Habasyah punya raja, selalu dinamai Najasyi. Ya. Jadi selalu begitu. Nah,
di kalangan ahlu kitab, Fir'aun yang zalim terhadap Musa ini, Nabi Musa alaihissalam ini, itu bernama Qabus di kalangan ahlu kitab ya. Wallahu a'lam, kalau di dalam hadis tidak disebutkan. Tapi bagi ahlu kitab itu Yahudi dan Nasrani, diriwayatkan oleh mereka ini Israiliyat, bahwasanya Fir'aun ini yang waktu itu hidup bernama Qabus. Dan ketika kami menyelamatkan kalian dari pengikutnya Fir'aun, apa yang mereka lakukan? Pertama, yasumunakum su'al adab. Mereka meneruskan kepada kalian buruknya azab. Kalian di sini Bani Israel. Tapi diselamatkan oleh Allah dari buruknya azab mereka. Itu pertama. Wa yudzabbihuna abna'akum, dan mereka menyembelih. Tadzbih, menyembelih anak-anak kalian. Perhatikan di sini min ali fir'auna. Terus ali fir'aun sifat mereka apa? Yasumunakum su'al azab. Setelah yasumunakum su'al azab tidak ada huruf waw. Langsung ke yudzabbihuna abna'akum. Langsung ke Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung ke yudzabbihuna abna'akum. Nah, tanpa huruf waw, langsung yudzabbihuna abna'akum, ini menunjukkan bahwasanya lafal yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum itu adalah badal bagi yasumunakum, atau badal bagi al-azab, atau badal bagi yasumunakum su'al azab. Badal, yaitu menunjukkan seperti apa sih terus menerusnya mereka dalam azab, dalam memberikan azab, yaitu dua hal. Imma mentadzbih anak laki-laki, mentadzbih itu menyembelih anak laki-laki, imma membiarkan anak-anak perempuan mereka. Nanti kita tafsirkan yastahyuna nisa'akum. Baik. Tuh. Jadi yang anak-anak laki-laki itu mereka bunuh. Ini di zaman Nabi Musa alaihissalam. Bertolak belakang dengan apa yang terjadi di zaman jahiliyah kufar Quraisy. Adapun Mau'udah, yaitu anak perempuan yang dikubur hidup-hidup. Sampai diceritakan untuk dikubur hidup-hidup, anak perempuannya itu dibawa misalnya bapaknya, yuk main yuk ke rumah siapa, ke rumah paman misalnya. Maka senanglah anak perempuan itu ikut tanpa diketahui oleh ibunya. Ini untuk apa? Untuk membunuhnya. Diajak main. Itu tunggu agak besaran dikit, bukan pas bayi. Tapi pas usia 6 tahun atau 5 tahun gitu. Ayo ikut jalan bareng sama bapaknya. Kemudian sudah disediakan galian lubang untuk mengubur anaknya itu ternyata. Na'udzubillah. Nah, anak tersebut kemudian ketika mendekat ke lubang itu dijorokin sama bapaknya. Akhirnya tersandung atau gimana, kemudian masuk ke dalam lubang, habis itu dikubur hidup-hidup. Makanya disebut mau'udah, yaitu yang dikubur hidup-hidup. Nanti akan ditanya oleh Allah Ta'ala, kenapa mereka dikubur hidup-hidup. Nah, adapun kalau di kalangan Bani Israel ketika itu anak laki-laki yang dibunuh. Kenapa? Kenapa anak laki-laki dibunuh? Ada yang tahu alasannya kenapa? Disangka mengancam ininya Fir'aun, tahtanya Fir'aun. Karena memang sudah ada pikiran atau mimpi sebelumnya bahwasanya akan ada nanti anak laki-laki yang mengacak-ngacak kerajaannya. Dan itu anak laki-laki tersebut yang kelak setelah mimpi itu nanti yaitu bayi nanti. Ya kan? Jadi kan waktu di zaman Nabi Musa alaihissalam lahir, pas lahirnya itu Firaun sudah menginstruksikan rakyat untuk membunuh anak laki-laki. Tapi malah istrinya rahimahullah malah menemukan bayi laki-laki yang unyu-unyu.
akhirnya dipelihara, diasuh, yang mana justru bayi itulah yang akan menghancurkan kerajaannya, gitu. Jadi yudzabihuna abnaakum, dan ketika itu Bani Israel sudah ada, dan Nabi Musa alaihissalam juga keturunan Israel, dan saudara-saudaranya dulu banyak yang dibunuh laki. Iya. Nah, wa yastahyuna nisaakum, dan mereka yaitu alu Firaun membiarkan hidup-hidup perempuan mereka, perempuan kalian. Untuk apa yang perempuan dibiarkan hidup? Untuk menjadi babu, menjadi pembantu. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'azim. Dan dalam itu, yaitu kamu, zalika zalikuma zalikum, dan dalam hal itu adalah suatu bala, ujian, imtihan, ikhtibar, bala. Dan tidak semua bala itu negatif. Sebagaimana di surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana." Itu agar Allah Ta'ala memberikan bala kepada orang-orang mukmin, suatu bala yang baik, yaitu ujian. Jadi bala itu bisa bermakna, itu adalah maknanya adalah ujian, cobaan, dan tidak semua ujian itu buruk. Melainkan bisa jadi dari ujian itu malah terlahir kebaikan dan hikmah. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'azim. Dan dalam hal itu merupakan ujian dari Rabb kalian, yang mana ujian tersebut disifati azim, yaitu besar. Jadi azim di sini mensifati siapa? Mensifati apa? Lafal apa yang disifati? Bala. Iya, bala ya. Udah jawab tadi, masya Allah. Ceplosan, masya Allah. Kalau misalnya ini azim bisa mensifati rabbikum, majrur, dan juga azimnya harus ma'rifah, mir rabbikumul azim, itu harusnya. Tapi ini bukan, itu mensifati bala. Dan bala di sini mubtada muakhir, ya, mubtada muakhir. Baik, kita baca tafsirannya. Qala al-mufassirun, wadhkuru ni'matana 'alaikum hina anqadhnakum min batshi fir'auna wa atba'ihi. Wadhkuru, dan udhkuru, ingatlah, ni'matana, kenikmatan dari kami, dari Allah Subhanahu wa taala, 'alaikum, atas kalian wahai Bani Israel, hina, ketika anqadhnakum, anqadhna, kami telah menyelamatkan, kalian, kami telah menyelamatkan kalian, min batshi fir'auna wa atba'i, dari batsh. Batsh itu kekuatan, ya, kezaliman, kekuatan, sergapan, ya, kekerasan lah. Batsh itu kekerasannya siapa? Kekerasannya Fir'aun dan atba'ihi, dan pengikut-pengikutnya. Wahum yuziqunakum asyaddal azab, dan mereka adzaqa yuziqu. Kalau kita punya lafal zaqa yazuqu. Zaqa yazuqu artinya kecapilah, yaitu rasakanlah dengan lidah. Itu zauq. Asalnya zauq seperti itu. Namun bisa juga untuk semua macam perasaan. Zauq, yazuq, zaqa yazuqu artinya merasakan. Adapun kalau misalnya adzaqa yuziqu sebagaimana di tafsir ini, maknanya membuat merasa, menjadikan kalian merasakan asyaddal azab, seburuk-buruk azab, seburuk-buruk azab, sekeras-keras azab. Itulah alu Fir'aun, yaitu pengikutnya Fir'aun,
membuat kalian dahulu merasakan seburuk-buruknya azab dan sekeras-kerasnya. Fayukthiruna min dzabhi abnaikum, maka mereka aktsaru yukthiru, memperbanyak apa yang diperbanyak, dzabhi abnaikum, menyembelih anak-anak kalian. Oh, naudzubillah. Anak laki-laki ya. Wa tarki banatikum lil khidmati wal imtihan. Dan tark yaitu meninggalkan, maksudnya meninggalkan hidup-hidup, membiarkan hidup-hidup banatikum, anak-anak mojang kalian, gadis kalian, anak-anak perempuan kalian. Untuk apa? Untuk dua hal. Lil khidmah, untuk berkhidmat kepada kerajaan Firaun, yaitu supaya jadi selir, babu dan semacamnya. Wal imtihan. Di sini al imtihan pakai ha, bukan pakai ha. Bedakan imtihan dengan imtihan. Imtihan itu ujian, pakai ha, ujian. Adapun imtihan, ada yang tahu? Tahu mihnah? Bukan mihnah. Mihnah pakai ha. Ada yang tahu? Antum tahu? Khalid? Mas Hariri tahu? Mas Malik tahu? Mihnah itu job. Job antum apa misalnya? Ma mihnatuk. Antum kerja apa? Job antum apa? Ana mudarris. Nah. Profesi. Ya, sahih. Ahsan. Itu kalimat yang tepat, profesi ya. Untuk job profesi ya. Ya, untuk menjadi pembantu dan menjadi orang yang bekerja, dan bekerjanya itu pun ya untuk kerajaan. Maksudnya untuk kemaslahatan kerajaan. Karena pemimpin yang zalim sekali ini Firaun. Ya, mana pemimpin sekarang belum sezalim itu, belum sezalim Firaun, karena pemimpin sekarang enggak mengatakan faqala ana rabbukum a'la, enggak sampai gitu. Kalau sampai gitu jelas udah kufur. Itu yang disebut di hadis kufur bawah, yaitu kufur yang udah jelas. Tapi walaupun ya, semoga Allah Ta'ala memperbaiki keadaan Indonesia insyaallah. Baik, wa fi su'al 'adab yudhabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum tadi untuk khidmat dan imtihan. Jadi gambarannya dulu anak laki-laki pas Nabi Musa alaihissalam lahir itu masih dalam fitnah apa? Firaun membunuh anak-anak laki-laki dan membiarkan anak-anak perempuan hidup-hidup supaya nanti lumayan nih bisa dijadikan babu atau pekerja untuk kemaslahatan negerinya Firaun itu. Wa fi dzalika, dan dalam hal itu ikhtibarun lakum min rabbikum. Ikhtibar ujian. Ujian buat kalian dari Rabb kalian. Wa fi in ja'ikum minhu ni'matun 'azimah. Dan dalam inja'ikum, inja sama dengan naji tanjiyah. Ini anja yunji inja, meloloskan kalian ya. Dan dalam pelolosan terhadap kalian minhu, dari hu di sini kembali ke dzalika atau kembali ke ikhtibar boleh. Pelolosan kalian dari ujian itu merupakan suatu nikmatun azimah, kenikmatan yang agung, yang besar. Dan diloloskan sebagian dari perempuan atau sebagian dari laki-laki. Kenapa? Kalau misalnya nggak diloloskan, nanti siapa yang nggak bakal ada, Bani Israel udah habis. Ya. Jadi sebelum ada Hitler, udah ada Firaun. Nah itulah Bani Israel diuji dulu, lama diuji, banyak diujinya. Ya. Orang kalau misalnya diuji, biasanya kan langsung kembali kepada Allah, tunduk. Tapi ini sebaliknya, Yahudi sudah diuji banyak-banyak sampai pembunuhan, pembantaian, ya, massal gitu. Tapi tetap mereka setelah itu kufur dan
tidak bersyukur bahkan menantang Allah Ta'ala. Ya. Kalau misalnya bangsa Indonesia ini diuji sebegitunya, insya Allah bangsa Indonesia bakal kembali kepada Allah, tauhid insya Allah. Karena kita tidak seburuk mereka Yahudi. Cuma memang sepertinya orang-orang Indonesia ini masih menunggu bala baru kemudian sadar. Tapi tabiat manusiawi kalau sadar kemudian diberikan kenikmatan lagi oleh Allah, kembali lagi. Ya tabiat kita juga. Iya kan? Pas lagi ujian dulu waktu kuliah atau sekolah, Masya Allah, muttaqin. Jadi orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi setelah selesai ujian lulus, Masya Allah. Ya. Begitulah kita ya. Kemudian ni'matun 'azimatun tastaujibu syukrallahi ta'ala fi kulli usurikum wa ajyalikum. Tastaujibu artinya tastalzimu, yaitu mengharuskan adanya apa? Adanya syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala fi kulli usurikum wa ajyalikum, di setiap usur usur jamak dari asr, zaman, masa. Ya, di setiap zaman kalian ya. Wa ajyalikum, ajyal jamak dari jil, bukan jaringan Islam liberal di sini. Jil maknanya ada yang tahu? Generation, yaitu di setiap waktu-waktu kalian dan di setiap generasi-generasi kalian harus bersyukur dengan pertolongan dan kenikmatan dari Allah berupa apa? Menyelamatkan nenek moyangnya dari keburukan dan kezaliman Fir'aun dan sekutunya dan pasukannya. Baik. Itu ayat 49 tafsirannya. Kemudian kita menuju ke ayat 50 dari tafsiran tafadhal. واذكروا نعمتنا عليكم حين فصلنا بسببكم البحر وجعلنا فيه طرقا يابسا فعبرتم وأنقذناكم من فرعون وجنوده ومن الهلاك في الماء فلما دخل فرعون وجنوده طرقكم أهلكناكم في الماء أمام أعينكم. Baik. Ayat 50 kita tafsir kita baca dulu. Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Tapi masih diingat wa idz berarti antara waw dengan idz ada uzkur, dan ingatlah idz ketika faraqna bikumul bahra. Faraqa yafruqu artinya memisahkan, membagi atau memisahkan bikumul bahra, terhadap kalian al-bahr. Jadi ini cerita yang Nabi Musa alaihissalam menyeberangi lautan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala potong itu lautan. Supaya Bani Israel, Nabi Musa dan kaumnya bisa lewat itu. Secara nalar enggak mungkin. Namun secara kemampuan Allah tidak ada yang tidak mungkin. Tetapi kalau misalnya ada gambar gitu ya, itu Nabi Musa dengan tongkatnya, terus ada orang-orang Firaun, itu tidak usah dipermasalahkan. Maksudnya nggak usah ada gambaran kayak gitu. Udah biarin, kita imanin aja. Ya. Apa yang terjadi ketika itu lebih agung daripada yang sekedar tergambar di lukisan-lukisan. Dan ketika kami membelah untuk kalian al-bahr. Al-bahr artinya lautan. Ya. Seorang yang misalnya ilmunya luas disebut al-bahr. Karena ilmu luas itu ibarat lautan yang tidak akan pernah habis dan semakin lama semakin dalam. Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Maka kami pun meloloskan kalian. So di sini dua hal lagi. Hal kedua, Allah Ta'ala menolong dan membantu
serta meloloskan mereka, yaitu orang-orang Bani Israil. Wa aghraqna ala Fir'aun, dan sebaliknya Allah hinakan ala Fir'aun. Ala Fir'aun yaitu pengikut Fir'aun pasukannya. Aghraqna yaitu kami telah menenggelamkan. Ya, bahasanya aghraqna, gha, ra dan qaf, karena orang yang tenggelam tuh ya, suaranya kayak gitu. Aghraqna, kami tenggelamkan ala Fir'aun, pasukannya Fir'aun. Wa antum tanzurun, dan ini wawul haliyah, yaitu dalam keadaan kalian tuh melihat. Jadi ketika telah lolos mereka itu, ya, mereka melihat ini pasukan Fir'aun itu pada di lautan. Masya Allah. Ibarat kalau misalnya kita melihat tsunami, terus kita bertengger di atas jembatan sama orang-orang lain, sama kelompok kita lihat banyak orang terbawa arus tsunami di sungai. Itu seperti itu kan? Ngeri. Ya. Qala mufassirun, para mufassir berkata, "Wadhkuru ni'matana 'alaikum." Dan ingatlah kalian, wahai Bani Israil, nikmat-nikmat kami atas kalian. Hina fasalna bisababikumul bahra. Hina artinya ketika, fasalna kami membagi, yaitu memisahkan, ya, maksudnya membagi atau memisahkan maksudnya apa? Membelah dengan sebab kalian dan untuk kalian juga wahai Bani Israil, al-bahr yang dibelah, yaitu lautan. Wa ja'alna fihi taraqan, ya bisa. Dan ja'alna fihi artinya apa? Ja'alna menjadikan di sana, di sini torokon ini. Hah? Apa? Torokon atau turukon? Bukan torokon, tapi turukon enggak? Tadi itu bacanya apa? Torokon. Itu dia. Turukon, ya bisa. Dan kami menjadikan di dalam fihi berarti fil bahri. Di bahar tersebut kami jadikan ada turukon, ya bisa. Turuk jamak dari tariqah. Bisa juga tariq, ya. Jalan-jalan yang ya bisa. Ya bisa artinya kering. Bayangkan. Hah? Kalau rutbah itu basah, ya bisa kering. Gimana di laut dibelah, kemudian bagian tengahnya kering? Itu kan nggak mungkin, kecuali pasti itu kuasa Allah Ta'ala. Fa'abartum, maka abartum, abara ya'buru, artinya menyeberangi. Kalian pun menyeberang. Wa anqadnakum, dan kami telah menolong kalian min fir'auna wa junudihi, dari Fir'aun dan pasukannya. Wa minal halaki fil ma', dan juga dari kehancuran di dalam air. Jadi min di sini dari Fir'aun, dari pasukannya, dan dari kehancuran. Walamma dakhala fir'aunu wa junuduhu turqakum ahlaknahum fil ma'i amama a'yunikum. Maka ketika dakhala fir'aun wa junuduhu, Fir'aun dan pasukannya masuk ke turuqakum, yaitu masuk ke jalur-jalur kalian, jalan-jalan kering kalian itu, ahlaknahum, kami pun menghancurkan mereka, fil ma', di dalam air, amama a'yunikum, di depan mata kalian sendiri. Allahul musta'an. Jadi itu kenikmatan dari Allah, di antara kenikmatan dari Allah yang patut dan wajib untuk disyukuri oleh ahli Fir'aun, oleh Bani Israil. Karena kalau mereka udah hancur oleh Fir'aun dan persekutunya, maka udah enggak ada sekarang orang Yahudi, dan mungkin lebih aman memang. Ya. Tapi masih ada, Allah berikan hikmah. Ya, wallahul musta'an, wallahu ta'ala a'la wa a'lam.
Baik, untuk kajian tafsir kita sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mana dulu, sehari di kediaman Rasul dulu atau nahwu dulu ya? Di jadwal apa dulu? Tahu nggak? Nggak ada apa?